Apa kabar? Buat kalian yang pernah merasakan pahitnya kopi, belajar ikhlas pada gula di secangkir kopi. Ia rela tak disebut walaupun telah menghilangkan pahit itu sendiri. Semakin pahit kopi akan membuat kita semakin membuka mata lebih lebar. Cuma segelas kopi yang bercerita bahwa yang hitam tak selalu kotor dan yang pahit tak selalu menyedihkan. Semoga hari-hari kita selalu dilengkapi dengan senyuman terindah dari orang-orang yang kita sayangi. Kuharap kalian saat mendengarkan ini dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. I'm Rifki Rivaldi. I'm gonna be with you in the next few minutes in Serial Podcast Tumpukan Cerita Kita. Alright, pagi ini saya akan menikmati secangkir kopi rasa vanila agar pahitnya kenangan bisa kutenggelamkan dalam manisnya kopi di pagi hari ini. Banyak yang datang pun menghilang. Beberapa menjadi kenangan, beberapa menjadi pelajaran, namun hanya satu yang akan menjadi akhir perjalanan. But it's okay, friends. Banyak yang bilang cinta pertama itu indah. Cinta pertama itu susah dilupakan. Cinta pertama itu penuh kenangan. Mungkin ini yang sedang kurasakan. Karena kenangan indah yang kami lalui dulu membuatku sulit melupakannya. Apakah saya merindukannya kembali? Apakah dia merindukanku juga? Entahlah. Listeners, episode kita kali ini membahas tentang dia dan kenangannya. Ketika malam tampak suntuk, ketika rintik hujan mulai turun, sungguh kini hanya kopi yang menemani sadu panjang dari malam yang mengadu. Well, mungkin sekarang kalian mengalami atau pernah berada di fase di mana kalian selalu mengingat dan memutar kenangan masa lalu yang kalian alami dulu bersama pasangan. Mungkin akan sedikit mengganggu. Tapi bagaimana jika semua itu menjadi kenangan indah kalian, friends? Dia yang datang dan hadir membuat kenangan. Indah dan pahit masih tetap ternyanyian di kepalaku. Dia dan semua kenangannya yang sudah kusimpan dalam-dalam bisa datang kapan saja tanpa sebuah pernyataan. Lantas, apa yang bisa saya lakukan selain mengenang? Orang-orang yang datang dan pergi dalam kehidupan kita, baik itu sebentar atau lama, mereka adalah orang-orang yang telah menuliskan sebuah cerita di kepalamu. Mereka menghadirkan sebuah ingatan tentang ceritamu dengannya agar semua menjadi sesuatu yang sulit dilupakan. Melupakan memang tidak mudah. Akan ada suatu waktu dan kejadian yang mungkin tidak akan terhapus dari ingatan. Melupakan mungkin adalah hal yang paling sulit dalam hidup. Apalagi melupakan sesuatu yang pernah menjadi bagian dalam hidup kita. Padahal kita pun sama-sama tahu bahwa masa lalu dan semua ingatan yang hadir sudah berlalu. Tapi, saya pun mengakuinya. Karena kenangan seringnya hadir tanpa kata. Sekuat apapun saya menahan, tetap saja dia selalu hadir. Kata orang,
Semua akan berlalu dan hilang seiring berjalannya waktu. Semua kenangannya muncul silih berganti. Saya terkadang menggerutu dalam hati. Bagaimana saya bisa melupakanmu sementara setiap langkah di tempat ini adalah kenanganmu, kenangan kita. Saya selalu ingat dengan cerita-cerita kami di malam yang dingin, tentang masa depannya dan masa depan kami. Dengan senyuman, dia mencoba merangkai kehidupan kami selanjutnya. Seolah-olah kami akan selalu bersama. Kalau istilah orang-orang nih friends, malam itu serasa dunia milik berdua. Malam dan sunyinya menjadi kenangan bukan karena bintang yang menghiasinya, tapi karena bersama siapa kita di malam itu. Itulah kisah masa laluku yang belum pernah terlupakan sampai sekarang. Dia cinta pertamaku. Kami bertemu di salah satu warung makan dekat kampus. Saat itu, dia mengenakan jilbab berwarna biru lembut dengan lesung pipi yang begitu indah. Sepertinya memang benar kalau cinta pertama itu mengesankan. Saya tak bisa mengelak. Buktinya saya masih ingat dengan pertemuan pertama kami. Bahkan warna jilbab yang dia gunakan pun saya masih ingat. Singkatnya seperti itu. Awal pertama saya melihat dia, hingga akhirnya kami pun menjalin hubungan selama 3 tahun. Dan akhirnya memutuskan berpisah karena belum memiliki visi yang sama. Di saat yang sama, dia memutuskan untuk pindah ke kota lain. Mau bagaimanapun, saya harus menghargai keputusannya. 3 tahun itulah waktu yang berkesan dan kenangan tak terlupakan hadir. Saat sesuatu telah berakhir, yang tersisa tinggal kenangan. Segala hal tentang saya dan dia memang sudah tak ada lagi di realitas. Setiap malam dan dikala senggangku ada, kenangan tentang dirinya masih rajin mengunjungiku. Terkadang muncul di antara mimpi-mimpi tidurku. Kadang hadir bersama rintik hujan saat ku dengarkan lagu kenangan kami. Bukannya saya suka, tapi terkadang saya tak bisa mencegahnya. Tawanya, senyumnya, terkadang juga dia membuat kekonyolan. Semuanya belum hilang dari ingatanku. Canda guraunya yang mengisi kehidupanku. Dari hal kecil sampai hal yang besar pun masih ada di pikiranku. Lengkap sudah terasa ketika langit mendung menyapa. Kisah kita memang indah, seperti semburat senja dengan warna keemasannya. Mungkin sekarang dia sudah menemukan pengganti yang lebih baik dari saya. Saya pun tak masalah dengan itu. Tapi satu hal yang dia tak tahu, dia dan segala kenangannya masih setia menempel di pikiranku. I can fish, I miss. Sudah banyak hal yang saya lakukan untuk melupakannya secara pelan-pelan. Bahkan perselisihan kami pun menjadi lucu di ingatan saya. Kenapa juga kami merebutkan masalah-masalah sepele? Ternyata semua itu juga masuk dalam daftar kenanganku yang sulit kulupakan. Apa hanya saya yang mengalami hal seperti ini? Kalian gimana, friends? Memang lucu jika mengingat semua itu. Saya selalu tersenyum kecil ketika momen kebersamaan kami terputar kembali di kepala saya.
Semuanya terasa indah. Bahkan pertengkaran kami dan perdebatan yang entah di mana ujungnya pun saya masih ingat. Tapi semenjengkelkan apapun pertengkaran kami, saya tetap menghargainya. Saat itu kami bertengkar bukan karena kebencian, tapi karena rasa sayang. Namun, kembali melihat kenyataan, kami sudah tak bersama lagi. Dia mungkin sudah jauh melangkah ke depan. Seharusnya memang begitu. Saat memutuskan mengambil jalan masing-masing, kami berjanji untuk tetap kuat dan terus melangkah. Bagaimana mungkin saya melupakan waktu berharga selama 3 tahun bersamanya, sedangkan semuanya begitu indah. Toh dia juga seperti wanita lain yang terkadang bad mood dan memaksa kita sebagai lelaki untuk peka terhadapnya. Tapi saya maklumi semua itu, karena itulah sifat dan naluri alami yang dimiliki setiap wanita. It's not easy to forget someone who has a lot of memories. Kini dia adalah bagian dari perjalananku yang sudah tersimpan baik-baik di kepalaku. Bukannya saya tidak bisa move on atau masih berharap padanya. Hanya saja, saya menghargai hari-hari yang pernah kami lalui bersama. Begitu juga untuk kalian friends. Jangan takut disangka belum bisa move on. Toh, kita hanya orang-orang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk melupakan. Bukankah semuanya butuh proses? Jika sekarang rindu dan kenangan ini masih menjerat dengan ketat, tentu itu bukan salahmu. Kenangan akan tetap sama, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bukankah begitu? Terakhir, saya hanya mau bilang, kalau senja tak pernah salah, hanya kenangan yang membuatnya basah. Sampai di sini kita semua bisa tahu, kenangan indah masa lalu hanya untuk dikenang, bukan untuk diingat-ingat. Ingatan menjadikan kita manusia. Kemarin adalah kenangan dan pelajaran. Hari ini adalah tantangan yang harus terselesaikan. Dan esok adalah tantangan baru untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Kejadian hari ini adalah kenangan di hari esok. Jangan jalani hidup dengan penyesalan. Sebab kesalahan adalah pelajaran. Nikmati hidupmu. Jadikan sebuah kenangan yang pantas diceritakan. Untuk dia, terima kasih telah datang dalam kehidupanku. Saya tak pernah menyesal mengenal dirimu dan menjalin hubungan denganmu. Right now, the best is over. Friends, mungkin banyak dari kita mengalami ini semua. Percayalah, bahwa kenangan menciptakan pengalaman. Dan pengalaman menciptakan kekuatan. Jadi tenang dan nikmati prosesnya. Hargailah dia sebagai kenangan yang indah untuk dilupakan. Ingat, sesuatu yang merasa pahit biasanya adalah obat. Begitu juga kenangan, maka jadikanlah pelajaran. So, mungkin sampai di sini. Kopi Vanilla beserta ceritanya menemani kita menikmati senja di episode kali ini. Buat kalian yang punya cerita atau kegundahan serta kegelisahan-kegelisahan yang ingin dibahas di episode-episode podcast selanjutnya, kalian bisa langsung mengirimnya di Instagram Tumpukan Cerita Kita. Stay tuned and enjoy. I'm Rifki Rivaldi. Thanks, keep forward, and ciao.